Hari ini gue mau sharing, sharing. Gue mau cerita tentang handphone gue yang dari 2022 gue pakai. Udah banyak ah, udah banyak masalah lah sana sini. Udah banyak cacat hasil peperangan nemenin gue bertahun-tahun. Cuma terakhir-akhir ini puncaknya di minggu kemarin, di tanggal 17 Mei, kira-kira 17 Mei lah, minggu minggu kemarinnya lagi. Itu ketika dia si HP itu dengan kondisi bentar, dengan kondisi layar yang udah banyak bonyok sana sini. Hasil layar berapa lama gue pakai, belum gue ganti juga tempered glassnya. Itu jatuh dari sofa yang pendek. Sofanya pendek kok. Kalau gue berdiri pun nggak ada selutut gue sofanya. Jatuh, kondisi gue lagi berbaring gitu. Si handphonenya jatuhnya muka duluan, layar duluan. Itu dengan kondisi tadi gue bilang si handphonenya udah banyak bonyok sana sini di kacanya. Pas jatuh mungkin langsung, memang udah waktunya muntah kali. Langsung layarnya langsung hitam. Langsung awalnya tuh kayak ada kilat-kilat nyetrum gitu, kayak error, kilat komputer error, warna hijau, pink, biru, ungu gitu. Terus tiba-tiba langsung mati dan kacanya pecah, hambur-hamburan, berantakan gitu. Di situ tindakan pertama gue panik jelas. Terus berusaha untuk bisa nyala secepatnya hari itu juga, karena pengalaman semua handphone gue dari 2016 itu matinya karena lupa dicas. Kelamaan mati karena gue sibuk atau sakit, jadi begitu nyalain lagi nggak bisa, mati total, konslet gitu. Nah gue takutnya si Poco M4 Pro gue ini yang udah banyak berjuang nemenin gue dari 2022 takutnya mati total juga. Jadi gimana caranya hari itu, di hari Minggu itu tanggal 17 Mei, hari itu juga bisa cepet nyala handphone dan bisa dicas gitu. Sebenarnya gue awalnya lebih takut ke mati sih. Gue pikir tuh HP gue mati total, karena begitu jatuh kayak ada kilat-kilat terus langsung blek mati, nggak ada reaksi apapun, dinyalain nggak bisa. Cuma yang bikin gue kepikiran, oh ini nggak mati nih handphone, itu setelah begitu gue ke kamar mandi. Gue sempet tinggal boker sebentar, gue lupa nih headset nih kayak gini nih. Ini earphone kan nempel terus kuping gue. Di kamar mandi tiba-tiba ada bunyi gitu, Bluetooth apa gitu, Bluetooth off, Bluetooth disconnect gitu. Oh berarti dia masih aktif ya sama si handphonenya, sama si Poco gue itu. Oh berarti mungkin dia kena layarnya doang, LCD-nya yang kena hajar jadi mati, tapi mesinnya masih selamat. gitu, nggak mati. Ya udah gue langsung, oke, ini
ini harus cepet diselamatin, takutnya gara-gara mati layar terus nggak gue cepet hidupin lagi jadi konslet. Takutnya parno gue, yang trauma yang lalu-lalu jadi bikin gue parno. Gue order lah hari itu juga yang ada uh, same day gosen instan. Beli asal beli hari itu juga, yang penting ada LCD yang termurah untuk dana gue, dan bisa dikirim hari itu juga. Dapat yang harga 150-an plus ongkos kirim ya 200 lah ya, 200 kurang 20 ribunya karena ada pajak dari M-Banking, jadi 180.000 lah hitungannya. Si HP itu Poco itu akhirnya bisa nyala lagi, tapi dengan keadaan yang tidak sejernih, sebening, dan sejelas layar yang dulu, yang Poco M4 Pro dari awal gue mulai beli sampai bertahun-tahun tuh. Jadi dia secara ketajaman gambar kan, Poco M4 Pro itu AMOLED ya layarnya. Secara ketajaman gambar, kontrasnya, warna-warnanya, terus smooth gerakannya setiap kali di swipe, setiap kali digeser, scroll atau apalah. Jadi secara kesemutannya, secara ketajaman gambarnya, dan ke akurasi warna dan tingkat kecerahannya udah jauh beda sama Poco yang M4 Pro gue dulu. Jadi jauh lah kualitasnya, dan gue baru tahu tentang per LCD-an itu, bahwa LCD juga ada stratanya, ada level-level ininya, ada yang KW, ada yang KW banget, ada yang KW toko, ada yang medium, ada yang mendekati ori, ada yang semi ori, ada yang king ori ya. Pokoknya ada tingkatannya gitu. Ternyata mungkin yang gue beli itu yang tingkat layar itu TFT, masih layar TFT, bukan AMOLED lagi, bukan IPS, bukan AMOLED, bukan IPS, tapi udah ke level TFT, level terendah. Di level itulah yang bikin HP kualitasnya jadi jauh dari Poco M4 Pro aslinya. Dan untuk mengingat kondisi budget gue juga, jadi akhirnya ya udah gue terima aja. Sekarang Poco gue yang dulu udah nggak, Poco gue yang sekarang nggak seperti yang Poco gue yang dulu lah. Cuma buat ini aja, manajerial aja, cuma buat misalnya buka browsing, buka email, bahkan YouTube juga udah nggak dari HP ini lagi, cuma yang berhubungan sama folder catatan ya, seperti catatan atau beberapa e-commerce, cuma yang manajerial aja. Udah nggak bermain entertain atau yang berbau dengan layar, dengan video stream atau apapun, udah nggak sama sekali. Nah itu mulai tanggal 17 Mei sampai ke tanggal pokoknya 17 Mei jalan berapa hari, seminggu lebih, sampai pas kemarin tepatnya, setelah gue bertahan dengan kualitas Poco gue yang sudah jauh merosot,
tepatnya kemarin tanggal 28 Mei 2026, Kamis kemarin banget. Ini yang aneh dan lucu, entah karena layar LCD-nya murah atau karena barang murah atau digigit tikus atau gue nggak ngerti, atau ada setan yang lewat ngerusakin handphone gue tuh mau ke WC. Sebelum ke WC itu gue mau boker itu, handphone gue masih ya keadaan LCD buruk-buruk amat juga, tapi masih layarnya nggak cacat gitu, nggak rusak, masih ya usable lah. Nah begitu gue selesai boker, mungkin 10-15 menitan lah, agak lama, gue keluar itu gue mau ambil HP lagi yang Poco M4 Pro itu. Begitu gue buka layarnya, itu kan terakhir gue buka aplikasi itu YouTube. Begitu gue buka tuh, gue mau ngecas waktu itu, baterainya tuh udah under 10%. Makanya gue gak bawa ke kamar mandi karena alasannya itu. Begitu gue mau ngecas, tiba-tiba si layarnya langsung kayak orang ayan gitu, kayak kilat, kayak yang gimana yang ngejelasin, kayak komputer error, kayak ada komputer error, muncul gradasi warna-warna hijau, biru, ungu, pink, langsung garis-garis gradasi. Tapi kalau sebelumnya di tanggal 17 itu berbarengan langsung HP-nya mati, langsung blank screen gitu. Kalau ini HP tetap nyala, menu-menunya masih ada, layar utamanya masih nyala, tapi dengan garis-garis gitu. Dan disertai layar fullnya tuh jadi biru keunguan, biru gelap, biru atau hijau ya, gue nggak ngerti lagi, mata gue jelek. Di samping-sampingnya tuh ungu, di layar utamanya biru dan hijau. Itu sempet beberapa detik, hitungan berapa detik tuh garis ungu kayak komputer rusak gitu. Cuma lama-lama si garis ungu yang di tengah hilang, tinggal layarnya bener-bener stuck jadi warna biru hijau gitu, kayak warna putih, kayak komputer zaman dulu, literally komputer zaman dulu yang warnanya pucat hijau. Nih kayak gini nih tuh, ini layarnya itu. Tadinya ini yang gradasi pink ini, yang pink di samping ini tuh, ada warna ungu apa pink ya di samping ya. Gue mau geser susah amat tuh, tiap kali digeser ada warna pink, tiap kali digeser tuh. Tadinya warna pink di pinggir-pinggir ini adalah di tengah-tengah sini, di tengah-tengah garis handphone ini penuh. Sekarang si garis ungu ini cuma akan muncul kalau gue scroll, gue swipe dan buka video apapun itu, mau dari video player atau dari YouTube atau dari streamer gitu, seperti Shopee Live atau TikTok. Oke lah, kalau garis-garis itu nih berarti gue nggak bisa buka video lagi, akan keganggu garis. Masalahnya layarnya juga jadi biru pucat. Di sini nggak begitu terlalu kelihatan ya. Nanti gue jadiin thumbnail di video gue ini, gimana pucat dan biru hijaunya layar HP gue, yang gue bukan cuma bikin pusing tapi takut ngerusak mata lo, tau nggak? Jadi udah 1 harian ini dari kemarin siang, dan gue bikin video ini juga siang nih, udah 1 hari ini handphone ini masih belum gue apa-apain. Karena pertama gue
tidak punya kekhawatiran seperti yang tanggal 17 Mei kemarin, karena nggak mati total. Gue nggak punya kekhawatiran takut HP-nya konslet, cuma paling gue harus tetap ngeusahain handphone bisa usable lagi, nggak mangkrak dan bisa dipakai lagi, walaupun jelek-jelek itu juga tetap harus ada gunanya. Tapi tetap gue masih dilema dengan harus mengganti LCD yang seperti apa dengan harga yang terjangkau buat gue, dan kualitasnya nggak balik lagi kayak yang kemarin, nggak sejelek yang rusak ini sekarang, dan minimal bisa lebih safety. Gue pakai lama, nggak ganti-ganti lagi LCD sampai ntar gue dapet uang kaget bisa ganti LCD yang bener-bener ori. Ini asli bener-bener gelap banget aslinya. Nanti gue taruh video. Lu bayangin sepucat ini layar asli tadi nggak. Ini gue ada contoh, gue nggak ada sih. Ini contoh yang buram ya. Gue nggak ada contoh handphone lain ya, jadi cuma ada satu, nggak ada perbandingannya. Kalau ada perbandingannya bakal kelihatan banget ini parah, hijau biru gelam ini ya. Untuk dalam waktu dekat gue masih belum bisa ganti dengan LCD apa, tapi gue akan terus masih nyari LCD yang nggak jelek-jelek amat dari yang sebelumnya. Gue nggak mau nyebut merek lah, pokoknya yang sebelumnya itu jelas-jelas KW paling terburuk, mungkin TFT yang terburuk, dan bisa cepat memicu lebih cepat rusak lagi gitu, lebih sensitif, sangat sensitif, dan bisa cepat rusak lagi nantinya. Pokoknya gue nggak berharap muluk-muluk akan setajam, sebaik, sebagus original Poco yang dulu, tapi seenggaknya middle lah, di tengah-tengah gitu. Oke, kayaknya sampai di titik ini dulu, sampai di titik gue belum ganti LCD lagi. Seperti tadi gue bilang, gue cuma mau sharing aja, unek-unek juga tentang bagaimana ngurusin. Ternyata bukan manusia doang yang bisa sakit, bisa rusak ya. Handphone juga kalau rusak tetap jadi pikiran. Apalagi ini kan satu-satunya hidup gue. Handphone itu jendela dunia gue. Handphone itu teman gue, pacar gue, ya teman, ya pacar, ya guru gue. Wah, nanti gue takut menyebut satu kata yang jadi blunder nih. Gak usah lah, gue aja. Intinya more than supreme being for me. Ya gitu aja deh. Thank you yang udah dengerin sampai sejauh ini. Oke. Bye.